mendengarkan firman Tuhan, lalu saudara lapar. Lalu apa reaksi saudara-saudara? Apakah saudara akan berkata, saya akan teruskan saja mendengar firman, saya akan berada tetap di tempat ini? Atau sebaliknya, mungkin dari antara banyak orang akan banyak juga reaksi. Tapi di kesempatan kali ini, saya mau mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu Yesus sedang berada di sekitar Galilea, Danau Galilea. Dan orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya hendak mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Yesus. Mereka tidak memikirkan dan bahkan sebagian tidak mempersiapkan apa yang akan mereka makan ketika berada di tempat itu. Alkitab memberikan catatan di dalam ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Itulah perkataan yang disampaikan oleh Yesus kepada Filipus, di mana kita akan bisa mendapat roti untuk memberi makan orang sebanyak ini. Filipus yang adalah seorang dewasa yang secara otomatis bisa berhitung, saudara-saudara. Dia mulai hitung berapa jumlah orang kira-kira yang ada di situ, lalu berapa makanan yang harus disediakan untuk orang sebanyak itu. Nah, namun pertanyaan yang ditanyakan oleh Yesus tadi, dia tidak bisa langsung katakan, oh mari kita layani mereka. Tapi dia dengan akalnya, dengan pemikiran yang ada padanya, dia berkata, bagaimana mungkin kita memberi makan seorang sebanyak ini? Roti dengan harga 200 dinar tidak bisa dibagikan kepada sebanyak orang ini, walaupun satu orangnya dapat sepotong kecil saja. Saudara-saudara, 200 dinar itu untuk ukuran kita saat ini. Catatan Alkitab memberitahukan kita bahwa 1 dinar itu adalah upah kerja seseorang satu hari. Jadi kalau upah kerja sekarang, misalnya kalau saudara kerja harian 100.000 dengan 200 hari, uang sebanyak itu dibelikan roti dan mau dibagikan kepada orang yang ada pada saat itu, tidak cukup menurut ukuran, menurut hitungan Filipus, sang murid itu. Ya. Tapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya. Inilah perkataan yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, roti seharga 200 dinar. Kalau saudara berada di kota, bayangkan saat ini saudara berada di depan toko roti, ataupun sebut saja sekarang bakery. 200 dinar. Kalau mau dikalikan, itu 200 kali upah kerja satu hari, dan itulah jumlah uangnya saat ini. Menurut pemikiran saya itu sudah banyak. Tapi dengan ukuran jumlah seorang sebanyak itu yang hadir, jumlah itu, roti itu masih terlalu sedikit. Tapi apa yang terjadi di kesempatan itu, saudara-saudara? Apakah roti yang seharga 200 dinar, 400 dinar, ataupun 1000 dinar yang disiapkan? Alkitab memberikan catatan kepada kita. Di ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Itulah yang diberikan catatan di sana, 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Itulah yang ada pada mereka di kesempatan itu. Coba bayangkan, seharga 200 dinar saja, itu belum cukup, belum memadai bagi orang yang hadir di kesempatan itu. Ini hanya 5 roti dan 2 ikan, bagaimana caranya? 200 aja susah mau dibagi, 200 dinar. Apalagi ini 5 roti jelai, roti kecil,
dan 5 ekor ikan. Saya bisa katakan itu kecil karena hanya menjadi bekal seorang anak kecil yang ikut dalam kumpulan orang banyak itu. Nah, inilah yang terjadi. Lalu bagi Tuhan, saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang terlalu sulit. Yang penting itu dibawakan kepadanya. Karena Yesus berkata kepada murid-murid di ayat yang ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Nah, jadi catatan di sini yang ada angka adalah kira-kira 5.000 laki-laki. Pemirsa sekalian, coba perhatikan dan bandingkan dengan keadaan kita sekarang kalau kita berada di gereja. Mana lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Mana yang lebih banyak? Biasanya lebih banyak wanita ataupun perempuan yang datang untuk ke tempat ibadah dibandingkan dengan laki-laki. Dan itulah yang terjadi di kesempatan itu. Laki-laki saja 5.000 kira-kira. Belum dihitung berapa perempuan dan berapa anak-anak yang hadir di sana. Yang jelas ada anak-anak. Buktinya ayat firman Tuhan mengatakan di ayat ke-9, di sini ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Lalu apa yang terjadi di kesempatan itu? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bagi orang pada umumnya, apalagi itu kondisi lapar. Kalau saya punya sedikit dan itu pas untuk saya, umumnya susah orang mau memberikan apa yang dia miliki itu untuk diberikan kepada orang lain. Tapi ada sesuatu yang berbeda dengan anak kecil yang ada mendengarkan Yesus berkhotbah pada kesempatan itu. Anak kecil ini tidak merasa apa yang dia punya itu tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa diberikan ke yang lain. Tapi dalam hatinya, dia senang sekali untuk memberikan. Langsung saja diserahkan kepada Filipus. Makanya Filipus katakan, di sini ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Lalu apa yang mau dilakukan? Kalau misalnya saudara sekalian ada di kesempatan itu, kira-kira mau bikin apa? Apakah mau dicari pisau yang paling tajam supaya ketika diiris dia tidak akan hancur? Ataupun bisa membagi dari 5 roti jelai itu untuk sekian banyak orang? 5.000 saudara-saudara. Jadi anggaplah 5.000 pas. 1 roti jelai berarti harus dipotong 1.000. Roti sebesar apa itu? Bagaimana caranya roti kecil itu bisa diiris menjadi 1.000? Sesuatu yang sulit ya untuk dibayangkan. Dan Tuhan tidak menyuruh kita untuk membayangkan itu. Tapi yang dikasih tahu kepada kita adalah di ayat yang ke-10 tadi, suruh mereka duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, suruh mereka duduk. Mungkin saja suatu saat kita akan menghadapi satu situasi yang sulit. Sepertinya tidak mungkin. Tidak bisa. Dihitung dengan cara bagaimanapun, tidak bisa. Tidak akan cukup. Tapi ketika itu dibawakan kepada Yesus, diserahkan di kaki Yesus. Ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nomor 1 yang Yesus lakukan adalah dia mengucap syukur atas roti yang ada itu. Lalu dia juga mengucap syukur terhadap ikan yang ada, walaupun jumlahnya sangat kecil. Yang pertama kita harus alami, yang kita harus lakukan dalam hidup kita adalah mengucap syukur, saudara-saudara. Saat ini mungkin saudara juga dalam keadaan lapar. Mungkin perut saudara keroncongan. Barangkali setelah lelah bekerja dari tempat kerja, apakah itu barangkali di sawah, di ladang, di kantor, atau mungkin saudara baru saja pulang olahraga. Rasanya lapar. Ya, rasanya lapar. Dan bayangkan seperti itulah perasaan orang banyak yang ada pada saat itu.
Mereka lapar. Tapi apa yang terjadi ketika kerinduan dan keinginan, kerelaan seorang anak kecil memberikan roti yang menjadi bekalnya untuk diberikan kepada Yesus, dan Yesus memberkati itu, dan itu semua dibagikan kepada orang banyak, dan itu cukup untuk mengenyangkan orang sebanyak itu. Ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Kumpulkan potongan-potongan yang terlebih, yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang. Itulah yang Yesus mau dari murid-muridnya. Ya, kumpulkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat peduli kepada kita. Yesus sangat perhatian kepada saudara dan saya. Sebetulnya bisa saja sebagai seorang pengkhotbah, dia katakan selesai berkhotbah, urusan yang lain lapar atau bagaimana, itu bukan urusan saya. Tapi saudara-saudara, Yesus kita baik. Tuhan kita baik. Dan Alkitab memberikan catatan sungguh amat baik. Kasih setianya tidak berkesudahan. Itulah Tuhan yang kita sembah, bersyukur. Ya, bersyukur. Karena itulah yang dihadapi oleh orang banyak yang ada pada saat itu. Sebetulnya kalaupun tidak dikasih makan, mereka punya tanggung jawab sendiri. Tapi Yesus tidak sampai hati, saudara-saudara, membiarkan mereka pulang dengan kondisi lapar. Yesus tidak izinkan murid-muridnya menyuruh mereka pulang ke rumahnya sementara perut mereka lapar. Yesus sangat perhatikan. Bagaimana, bayangkan kalau orang lagi lapar, berjalan, mungkin perjalanan itu berkilometer, dan perjalanan waktu itu malam hari, dan harus jalan kaki, tidak ada kendaraan, dan itulah yang mereka alami di kesempatan itu. Tapi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah kabar baik untuk kita. Yesus memanggil kita untuk datang bersyukur kepadanya, untuk datang mensyukuri atas apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Barangkali saudara panennya gagal, ataupun di zaman-zaman seperti saat ini, bisa saja saudara adalah bagian dari orang yang diistirahatkan dari pekerjaan. Mungkin saja saudara sementara terganggu kesehatan. Mungkin saja saudara sedang memiliki satu pergumulan, bagaimana saya memberi makan anak, istri, bahkan seluruh anggota keluarga. Bagaimana caranya? Apa yang saya harus buat? Tapi ketika kita datang kepada Yesus, inilah yang terjadi di kesempatan di Injil Yohanes pasal 6 ini. Mereka sementara kekurangan, tapi ketika mereka datang dekat dengan Yesus, kekurangan mereka teratasi. Ini luar biasanya, saudara-saudara. Jadi datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Lalu apa yang dikatakan di bagian berikut tadi ini? Dia menyuruh mereka makan, dan catatan Alkitab mengatakan bahwa mereka makan sampai kenyang. Bukan hanya sekedar pengganjal perut sampai tiba di rumah. Tidak, saudara-saudara. Catatan di ayat yang ke-12 dari Yohanes pasal 6 memberitahukan kepada kita bahwa mereka makan sampai kenyang. Saudara bisa bayangkan bagaimana sudah sepanjang hari berdiri, capek mendengar, lalu sudah makin malam, lalu kalau dihitung-hitung kemana mau cari makanan juga susah. Tapi disediakan makanan dan makan sampai kenyang. Apakah saudara-saudara masih meragukan Tuhan kita? Apakah saudara-saudara masih meragukan Yesus? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalaupun selama ini ada keraguan, kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan saat ini. Pastikan saudara-saudara kita tidak akan ragu. Ya, kita tidak akan ragu. Apa yang diberikan catatan tadi? Dan setelah mereka kenyang. Ini dia. Mereka makan kenyang. Bukan sedikit. Bukan hanya sekedar makan. Tapi catatan firman Tuhan katakan mereka makan sampai kenyang. Dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di ayat ini dikatakan, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Sebagai umat Tuhan, pastikan kalau kita makan, dan biasanya kalau itu adalah
sistemnya kita yang mengambil sendiri makanan untuk kita, pastikan saudara-saudara makanan itu tidak ada yang terbuang. Artinya dihabiskan. Karena itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dan inilah yang terjadi dengan peristiwa 5.000 orang ini. Setelah mereka kenyang, catatan ini memberitahukan kepada kita, Tuhan kita tidak mau kalau saudara-saudara makannya sedikit-sedikit ataupun saudara tetap kelaparan. Tidak. Tuhan mau kita kondisi senang, kenyang. Ya, kenyang. Dan pekabaran yang disampaikan berikutnya adalah kumpulkanlah potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kalau saudara mendapat berkat dan saudara menikmati berkat itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan berkat itu tidak terbuang. Barangkali berkat itu hal yang kecil, makanan di rumah, ataukah itu minuman apa saja yang kita dapatkan, pastikan tidak ada yang terbuang. Karena Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu tidak menghendaki ada yang terbuang. Makanya di ayat yang ke-12 ini tadi dikatakan bahwa kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang, saudara-saudara. Jadi bagi saudara sekalian yang adalah orang tua, ajarkan kepada anak-anak kita untuk tidak membuang. Begitu ya. Karena ada saatnya nanti kita mau cari sedikit juga akan sulit. Firman Tuhan memberikan catatan kepada kita bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sulit. Kita harus mempersiapkan diri untuk hal-hal seperti itu. Lalu apa yang dikatakan di bagian berikut ayat ini, ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 12 bakul penuh. Awalnya saudara-saudara hanya 5 roti jelai, roti kecil. Karena itu adalah bekal seorang anak. Tapi setelah diberikan kepada orang banyak dan mereka makan sampai kenyang, sisanya itu dikumpulkan 12 bakul penuh. Ini catatan dari firman Tuhan. 12 bakul saudara-saudara yang setelah dikumpulkan itu. Apakah bukan sesuatu yang luar biasa ketika umat-umatnya datang kepadanya? Ketika saudara dan saya mengucap syukur kepadanya. Ketika saudara dan saya menyerahkan apa yang kita miliki itu kepada Tuhan. Lalu itu bisa setelah diberkati oleh Tuhan itu digunakan untuk orang banyak. Inilah catatan yang ada di dalam Alkitab. Mereka pun mengumpulkan dari 5 roti jelai yang dikumpulkan 12 bakul. Kalau kembali diserahkan itu kepada anak yang kecil itu, barangkali dia tidak bisa bawa pulang, saudara-saudara. Karena satu bakul itu bagi seorang anak sudah besar. Tapi ketika dia menyerahkan apa yang dia punya itu, lalu itu digunakan, diberkati oleh Yesus, sudah dibagikan pada orang lain, lalu dia dikumpulkan, dan catatan Alkitab ini memberitahukan bahwa jumlahnya ada 12 bakul penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini mari kita lihat ayat yang berikut, ayat yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari peristiwa ini. Bagian yang pertama adalah ketika kita datang kepada Tuhan, ketika saudara datang menghadap Tuhan, entahkah itu di gereja, entah itu di kebaktian-kebaktian yang lain, di rumah atau di mana saja, ataupun saudara mungkin sementara bersekutu dengan Tuhan lewat pembacaan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara jasmani kita tidak bisa lepas dari apa yang menjadi kebutuhan fisik. Tidak bisa kita abaikan itu. Pasti kita akan merasa rasa lapar. Kalau itu memang sudah jamnya, jam makan. Tapi apa yang terjadi dengan orang banyak ketika mereka datang kepada Yesus? Seolah-olah saudara-saudara mereka mengabaikan rasa lapar itu. Mereka mendengar perkataan-perkataan dari Yesus begitu menyenangkan. Perkataan-perkataan itu begitu memuaskan hati mereka. Kepuasan hati itu
membuat mereka lupa laparnya. Kepuasan untuk mendengarkan pekabaran itu membuat mereka lupa akan apa yang mereka sudah dengarkan. Ini menjadi satu pengalaman. Mungkin saudara-saudara karena senangnya melihat satu acara. Barangkali itu festival lagu rohani, ataupun barangkali saudara sementara melihat konser musik rohani ataupun musik apa saja yang saudara senangi. Karena senangnya, karena asiknya menikmati suasana itu, kita lupa bahwa kita juga belum makan. Tapi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini yang terjadi di pasal 6. Mereka menikmati sekali apa yang disampaikan oleh Yesus. Tapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika bagian akhir daripada pertemuan itu, karena hari sudah hampir malam menurut catatan Alkitab, Yesus tidak mengizinkan mereka itu pulang dengan kondisi kelaparan atau lapar. Tapi Yesus mau, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Dan catatan yang ada di firman ini tadi memberitahukan kepada kita bahwa ada banyak dalam hidup ini yang kelihatannya tidak mungkin. Dan ini harus pegang. Sebagai umat Tuhan, saudara dipanggil bukan hanya untuk senang-senang. Tidak ada janji firman Tuhan untuk mengatakan seperti itu. Tidak pernah mengalami kesusahan, tidak ada. Tidak seperti itu. Oleh karena itu Matius pasal 11 mengingatkan kepada kita apa yang diundang oleh Yesus kepada semua orang. Ayat yang ke-29, Matius pasal 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Secara kata-kata, secara umum kita akan katakan, oh kalau ada kuk, ada beban, ada susah dong, susah. Tapi sementara saudara menerima kuk itu dengan senang hati, menuruti apa yang diperintahkan Tuhan itu dengan senang hati, firman ini mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus menyuruh kita di ayat ini tadi, belajarlah padaku. Satu hal yang kita harus ingat, sementara kita hidup dan Tuhan masih percayakan kepada kita kehidupan, tidak bisa lepas dari satu yang namanya belajar. Tidak ada tamatnya saudara-saudara, kecuali hidup kita ini sudah berakhir, tamat sudah. Tapi selagi kita masih hidup, kita harus belajar. Ini yang dikatakan tadi, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini yang luar biasa. Ya, bersama dengan Yesus. Ada kuk, ada beban yang harus kita pikul. Barangkali itu nanti tentang makanan, kelaparan, mungkin juga kesehatan, mungkin juga yang lain-lain. Tapi janji firman ini mengatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan bebanku pun ringan. Sungguh luar biasa Tuhan kita itu. Ya, sungguh luar biasa. Ada hal-hal yang menurut pikiran kita, pikiran manusiawi kita, aduh susah ini, tidak mungkin. Tapi bersama dengan Tuhan, di dalam ayat ini tadi mengatakan, belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan aku akan memberikan kepadamu ketenangan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kembali kepada apa yang terjadi di Yohanes pasal 6. 5 roti dan 2 ikan itu tidak mungkin saudara-saudara. Siapapun disuruh untuk membagi, tidak akan mungkin. Tapi ketika itu dibawakan kepada Yesus, yang tidak mungkin bagi manusia, jadi mungkin bagi Tuhan. Yang tidak mungkin menurut ukuran manusia, Tuhan bisa membuat itu bahkan lebih, saudara-saudara. Tuhan bisa membuatnya lebih. Ini luar biasa ya, luar biasa. Pastikan saudara tetap terpaut kepada Yesus. Pastikan saudara tetap terhubung dengan Yesus. Di mana saja Anda berada, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita selalu dekat dengan Tuhan. Pastikan selalu dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Karena hanya di dalam Tuhan saja hal itu bisa terjadi. Kembali kepada kisah ini. Hitungan manusia, cara manusia, sepintar apapun dia, tidak akan bisa. Tapi ketika itu dibawakan kepada Yesus, semuanya bisa jadi.
dan bahkan bisa berlebih, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mau katakan kepada kita beberapa hal. Bagian yang pertama untuk yang kita perlu ingat dari kisah Yohanes pasal 6 adalah datang kepada Yesus. Dan Yesus tidak akan pernah mengecewakan saudara-saudara. Bagian yang kedua adalah ketika Tuhan meminta sesuatu, lalu mungkin saudara katakan, Tuhan, hanya ini yang saya punya, hanya sedikit sekali, tidak ada artinya. Tapi kalau itu diserahkan kepada Tuhan, ke dalam pekerjaan Tuhan, yang sedikit itu juga bisa bermanfaat besar. Ya, yang sedikit itu bisa bermanfaat besar. Jadi saudara-saudara jangan katakan, tidak ada yang bisa saya berikan, tidak ada sesuatu yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Sedikit 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kecil, ketika itu diberikan kepadanya, bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Bagian yang ketiga, pelajaran ini mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, Yesus mau kita bersyukur. Itulah yang Yesus teladankan. Ketika roti itu diberikan kepadanya, ia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Membagi-bagikannya, bersyukur dan membagi-bagikannya. Yang keempat, pastikan saudara-saudara kita menghargai berkat Tuhan. Ayat yang kita sudah baca tadi, dia suruh mereka kumpulkan semua potongan yang tersisa, supaya jangan ada yang terbuang. Ketika kita menjadi pengikut Tuhan, menjadi umat Tuhan, orang yang mau menyerahkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, pastikan saudara-saudara jangan terbuang, jangan ada yang terbuang. Tuhan tidak menyenangi hal-hal seperti itu. Tapi biarlah itu semua kita gunakan, semua dikumpulkan kembali. Karena mungkin yang sedikit yang tidak terpakai oleh saudara-saudara, tapi ketika itu dikumpulkan, itu bisa diberikan kepada yang lain, dan bagi yang lain itu sangat bermanfaat. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Pastikan dalam kehidupan saudara-saudara bersama dengan Tuhan, jangan pernah ragukan Tuhan kita, saudara-saudara. Jangan pernah meninggalkan langkah Tuhan apapun yang terjadi. Karena setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan punya maksud tertentu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Kiranya menolong saudara sekalian untuk bisa lebih diberkati, dan saudara juga akan lebih tenang hidupnya, dan hidup saudara juga akan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena banyak berkat yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kami pun dengan senang hati akan memberikan apa yang ada pada kami untuk boleh digunakan juga untuk kebaikan sesama. Kami bersyukur karena bila mana kami bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kami berkekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan kami kelaparan. Terima kasih janji Tuhan, terima kasih kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati semua pendengar